Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari PPG Calon Guru Universitas Veteran Bangun Nusantara izin untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan produk Ancer, antibiotik herbal for nutraceutical broiler, pemanfaatan kunyit daun pepaya dan bekicot sebagai antibiotik pakan broiler untuk menciptakan daging ayam fungsional omega 3. Adapun kelompok kami terdiri dari Abioga Rizal Aditama, Anang Prayitno, dan juga Fabio Robani. Next. Adapun yang melatar belakangi kami mengangkat tema ini adalah peternakan memang tak lepas dari kebutuhan protein hewani di Indonesia. Salah satu produk peternakan adalah daging ayam, di mana perkembangan peternakan broiler dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data statistik dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa peningkatan populasi ayam pedaging signifikan yaitu 198.000 pada tahun 2014 menjadi 232.000 pada tahun 2018. Apalagi di masa pandemi yang telah berlalu, seiring dengan banyaknya karyawan yang dirumahkan, maka sektor agrokompleks, salah satunya peternakan bisa menjadi sumber penghasilan yang tidak dapat diremehkan. Next. Di sisi lain, industri peternakan broiler masih menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah masalah penyakit yang menyebabkan kematian dalam jumlah yang relatif tinggi. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Iketo Diarmita menegaskan bahwa tidak ada lagi penggunaan antibiotik kimia pada pakan ternak mulai tahun 2019. Pemerintah tidak segan mencabut izin operasional peternakan jika hal ini tetap dilanggar. Adapun larangan penggunaan antibiotik kimia ini eh, diacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan juga Kesehatan Hewan. Next. Akan tetapi, pentingnya antibiotik juga dirasakan oleh beberapa peternak, karena dengan tidak digunakannya antibiotik dapat menurunkan produksi ayam broiler hingga mencapai 50%. Next. Lantas bagaimana solusinya? Terdapat beberapa sumber daya yang dapat kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah bekicot, karena di dalam penelitian, bekicot mengandung minyak omega 3 sebanyak 30,4%, kemudian omega 6 30,2%, dan juga omega 9 7,3%. Yang mana hal ini terbukti secara klinis mampu menurunkan LDL dan juga menaikkan HDL pada darah. Yang kedua adalah daun pepaya yang mengandung enzim papain dan juga karpain yang berfungsi untuk mempermudah proses saluran pencernaan dan juga mempermudah proses kerja dari usus. Dan yang ketiga adalah kunyit yang memiliki kandungan zat aktif berupa kurkuminoid untuk proses penyembuhan serta pencegahan berbagai macam penyakit. Next. Lantas apa itu ancar? Ancar merupakan antibiotik herbal kombinasi kunyit, daun pepaya, dan juga bekicot sebagai pengganti antibiotik sintetik yang mampu meningkatkan performa ayam pedaging. Ancar dapat memperlancar saluran pencernaan, kemudian menambah imun ayam, bebas residu sintetis, serta menciptakan daging ayam yang kaya akan omega 3. Next. Sebagai produk baru, Anchor tentu memiliki banyak sekali pesaing. Akan tetapi, Anchor dapat menunjukkan eksistensinya karena keunggulan yang dimilikinya. Di antaranya adalah tidak mengandung bahan kimia sintetis, kemudian Anchor mengandung omega 3 sebagai pangan fungsional, memanfaatkan bahan limbah sehingga menerapkan sistem zero waste serta harga yang kami tawarkan relatif ekonomis, yaitu Rp35.000 untuk ukuran 1 liternya. Sedangkan produk lain dijual dengan harga Rp50.000 untuk ukuran 1 liternya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya izin melanjutkan untuk selanjutnya, yaitu tentang analisis SWOT dari Answer. Yang pertama itu ada strength. Yang pertama ada Answer itu bebas residu daging ayam. Kemudian itu penggunaan Answer bisa menaikkan sistem imunitas dari ayam. Dan juga secara otomatis daging ayam beromega 3 dan juga memperlancar pencernaan serta menambah nafsu makan. Untuk weakness-nya yang pertama itu diproduksi dalam satu kemasan dan juga ukuran. Yang kedua itu masih terdapat sedikit budidaya bekicot yang menjadi bahan utama pembuatan acar. Kemudian opportunities-nya tingginya tingkat konsumsi broiler di Indonesia, larangan penggunaan AGP, dan juga antibiotik kimia yang menyebabkan residu, sehingga ini menjadi salah satu peluang keutamaan penggunaan acar. Dan juga untuk trade-nya yang pertama itu adalah pengetahuan
masyarakat tentang bahaya antibiotik yang masih minim dan juga pengetahuan peternak tentang larangan penggunaan dari AGP. Untuk selanjutnya yaitu operasional bahan baku. Untuk pembuatan ansur itu terdiri dari tiga bahan baku. Yang pertama itu ada penggunaan kunyit. Nah, untuk penggunaan kunyit sendiri, ansur merupakan antibiotik herbal yang digunakan menggunakan kombinasi kunyit, daun pepaya, dan juga bekicot sebagai pengganti antibiotik sintetik yang mampu meningkatkan performa ayam pedaging. Nah, ansur ini dapat memperlancar saluran pencernaan, menambah imun, dan juga bebas fitosintetis, menciptakan daging ayam kaya omega 3. Dan untuk bahan baku yang diperlukan berupa kunyit, daun pepaya, dan juga bekicot. Produksinya bekerja sama dengan kelompok petani yang ada di daerah Boyolali, dengan bahan baku yang digunakan masing-masing seharga 4.000 per kilo untuk harga kunyit, kemudian daun pepaya bisa mencapai harga 2.000 per kilo ataupun dengan bekicotnya 3.000 per kilo. Nah, untuk selanjutnya itu ada tahapan pembuatan ansur. Untuk tahapannya sendiri itu dibagi menjadi tiga tahapan pembuatan. Yang pertama itu ada pembersihan daun bekicot. Pembersihan bekicot dibersihkan 10 kilo daging bekicot dan dipisahkan dari cangkangnya. Kemudian bekicot dijemur hingga kering. Kemudian daging bekicot digiling hingga halus. Dilanjutkan dengan ekstraksi selama 5 jam dengan metode shock wrap. Dan juga untuk menghasilkan asam lemak omega 3. Kemudian yang selanjutnya itu ada tahapan eh, untuk mengolah kunyit dan daun pepayanya. Disiapkan masing-masing sebanyak 20 kg kunyit dan juga daun pepaya, yang kemudian dilanjutkan dengan pencucian dan juga penggilingan dari kedua bahan baku tersebut, dan dicampurkan dengan perbandingan 2:1 dengan air. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan, ditambahkan bakteri asam laktat 1 liter per 20 liter volume sampel, kemudian dilakukan fermentasi kunyit dan juga daun pepaya. Nah, untuk segmentasi pasar dari Ansur sendiri itu berfokus kepada tiga hal. Yang pertama itu ada peternak ayam organik itu sebanyak 60% untuk target segmentasi pasar yang kami incar. Kemudian yang 30% itu adalah peternak ayam pedaging, dan 10% target pasar yang kami incar itu adalah peternak rumahan. Nah, untuk perencanaan pasar sendiri untuk produk antibiotik herbal ini bertujuan untuk mendukung dan juga memberi solusi bagi masyarakat, pemerintah, dan juga peternak broiler akan adanya alternatif dari penggunaan antibiotik herbal Ansar ini. Yang kedua, untuk harganya, dengan menawarkan harga yang menarik di bawah dengan harga pesaing di mana 35.000 yang dikatakan harga ekonomis, kami berkomitmen untuk menyediakan produk herbal yang bisa membantu produksi ayam broiler itu lebih maksimal dengan memperhatikan kealamiannya. Dan untuk tempat dari perencanaan pemasaran kami itu berupa di poultry shop ataupun tempat-tempat yang menyediakan bahan baku penjualan pakan ternak. Dan promosi kami bisa menggunakan marketplace secara mouth to mouth atau mulut ke mulut, dan juga promosi lewat sosial media yang memang marak digunakan untuk sekarang ini. Mungkin untuk Perencanaan pembiayaan. Silakan Mas Rofi. Perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan dalam satu botol kami mematok harga Rp35.000. Berdasarkan hasil hitung kami bahwa harga pokok atau HPP penjualan per produk adalah Rp29.074 perak. Sehingga jika kita kalkulasikan, kita mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp6.000 per produknya. Nah, berdasarkan benefit cash rasionya atau perhitungan kelayakan usahanya, kita memperoleh hasil 1,75 yang dimana menandakan bahwa lebih dari angka 1 menandakan usaha itu layak dilakukan. Kemudian kita menghitung bagaimana BEP produksinya, yaitu 180 botol yang menandakan bahwa kita akan mulai balik modal setelah kita menjual 180 botol. Jika BEP harganya adalah 6.200.000 ya. Next.
keberlanjutan usaha. Nah, dalam keberlanjutan usaha kita sudah menghitung untuk total omset jangka pendek, jangka menengah, dan omset jangka panjang. Yang pertama, omset jangka pendek itu kita hitung mulai dari 5 bulan penjualan di awal. Ya, yang dimana omset yang kita peroleh adalah 21 juta rupiah dengan modal 9 juta 30 ribu rupiah. Nanti akan dipotong pajak sebesar 630 ribu rupiah. Kemudian itu kita hitung 1 tahun setelah pembuatan atau produksi, yaitu 100 juta 800 ribu rupiah dengan modal 7 juta 56 ribu rupiah dengan dipotong pajak 5-7%. Kemudian ada total omset jangka panjang, yaitu 3 tahun perhitungan omset kotor kita adalah 604 juta 800 ribu rupiah dengan modal 60 juta 480 ribu rupiah dengan pajak 5-7%. Next, dalam stakeholder kita insya Allah akan stakeholder. Yang pertama adalah kelompok tani. Kelompok tani ini juga bisa diartikan oleh para peternak. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani atau peternak. Kemudian kita juga akan bekerja sama dengan bahan baku, termasuk yang para petani kunyit dan pepaya. Kemudian kita bekerja sama dengan peternak dengan solusi yang kita terapkan atau produk kita ancer. Kemudian kita juga bekerja sama dalam manajemen pakan. Kemudian terakhir diharapkan kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintahan dalam meminimalisir penggunaan AGP serta menciptakan Indonesia sehat melalui daging beromega 3. Next. Seperti yang telah dijelaskan, kita punya target usaha jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Nah, target jangka pendek kita akan menguji di laboratorium Dinas Peternakan Kesehatan untuk mengajukan izin, yaitu Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Kemudian kita juga ada target jangka panjang kita dalam usaha untuk memasarkan produk di daerah khususnya di Jawa Tengah. Kemudian kita ada jangka panjang, yaitu untuk mendirikan perusahaan untuk menjalin kerjasama dengan pihak pemasaran maupun pemerintahan. Nah, target jangka panjang kita adalah seluruh wilayah di Indonesia. Next. Berikut desain BMC yang telah kita buat. Dapat dilihat bahwa berdasarkan desain BMC kita telah membuat komponen-komponen yang sangat detail. Diharapkan desain BMC ini akan menarik para investor, khususnya orang-orang yang memiliki modal untuk usaha yang kita lakukan. Diharapkan juga dengan BMC ini sesuai dengan arah tujuan, visi dan misi yang jelas, sehingga berjalannya usaha ini dapat sesuai dengan target yang dicapai. Next. Berikut roadmap yang telah kita buat, yaitu pertama untuk pemasaran pertama, triwulan pertama adalah Boyolali, kemudian nanti kita berlanjut pada triwulan kedua ada di Jawa Tengah, triwulan ketiga adalah Pulau Jawa, yang terakhir ada triwulan keempat se-Indonesia. Next.
Berdasarkan analisis usaha yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan atau BEP menunjukkan bahwa BEP unit Ancer akan mengalami titik impas dengan harga 35.000 per liternya. Ketika produksi 180 unit terjual dengan omset selama 1 tahun yang telah menghasilkan 1.440 botol dengan pendapatan jangka panjang sebesar 604.800.000 rupiah. Sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis Ancer dianggap layak secara finansial dan dapat diterapkan. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.